Sholawat ini perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Dan Allah sendiri bersolawat. Bahkan Allah memerintahkan semua para malaikat untuk bersolawat. Jadi orang tidak dikatakan sholat atau sholatnya tidak diterima oleh Allah kalau tidak di dalamnya dibacai sholat. Apa itu? Ya, ketika kamu tahiyat. Ya. Akhirnya Nabi Isa ya bingung juga. Lah kowe sing ngongkon maca kitab iku sapa? Aku ora rumangsa dadi Tuhan. Aku iki nabi, itu pangeranmu. Wes urusan iki nafsi-nafsi gitu. Allahumma ja'al li nuran wa nuran fi qalbi wa nuran fi jasadi wa nuran an yamini wa nuran an shimali. Allahumma ja'alni nuran min fauqi wa min tahti. Ya hampir 3 tahun lah. Jadi malaikat 70 ini selama 3 tahun nyateti amal kebaikanmu tidak selesai-selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Habibuna Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabi An-Nasaih Ad-Diniyah fi Sahifah Mi'ah wa Salasa wa Tis'ain. Wa amma sholatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa fadluha azimun wa naf'uha fid dunya wal akhirati lil muksirina minha kasirun. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, sesungguhnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya sangat besar, manfaatnya sangat terasa, membawa manfaat urusan dunia dan urusan akhirat. Sekali lagi itu akan membawa manfaat yang besar, keutamaan yang agung bagi siapa? Lil muksirina minha, bagi orang-orang yang berlomba-lomba memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna minal muksirina as-sholat ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Kemarin dikatakan karena apa? Sholawat ini perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Dan Allah sendiri bersolawat. Bahkan Allah memerintahkan semua para malaikat untuk bersolawat. Dan mengajak semua umat manusia makhluk di muka bumi ini yang punya iman agar bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tadi yang merintah? Gusti yang membuat jagat raya, yang menciptakan makhluknya, yang menciptakan manusia, itu yang merintah. Berarti ini Allah yang maha azim merintah kepada makhluk yang paling azim, yang kita juga disebut berarti kita orang yang azim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi komplit. Kalau ada orang-orang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti pasti orang yang bersolawat itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, kalau kau mendengarkan ceramahnya Habib Muhammad bin Hussein bin Anis Al-Habsyi, kalau kau mendengarkan ceramahnya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, itu sering fadilah-fadilahnya sholawat dikatakan. Sholawat wong hutangnya miliaran 1 tahun lunas. Dengan sholawat orang yang punya masalah yang berat 1 tahun beres. Dengan sholawat orang-orang yang dahulunya melarat setahun kemudian menjadi luar biasa. Bahkan ada orang bisa umroh 9 sampai 10 kali, haji sampai berulang-ulang. Orangnya tidak punya apa-apa. Bukan orang punya perusahaan, bukan orang punya pabrik, bukan orang punya sawal Tegal yang lebar, tidak. Tapi berkatnya cintanya kepada Rasulullah
berkatnya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun bawa oleh malaikat bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bawalah ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, dhaharatinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad, ya Hanana bi Muhammad, danikal fadlu minallah. Allah ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Kalau kamu ditanya apa tuh artinya ya Hanana, pokoknya aku seneng sholawat, pokoknya aku seneng kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Maka Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini memang manusia super tertib. Biar santrinya dipaham, biar santrinya ini bisa mengamalkan, biar santrinya bisa meniru, ya. Maka dasar-dasarnya satu persatu itu ditunjukkan. Tentunya juga yang diceritakan ini hadis-hadis yang pendek, ayat-ayat Quran yang memang bisa dibaca, ya. Agar kita nih kalau pidato, kalau ceramah, kalau baca apa-apa itu ada gurunya, ya dah. Jadi gurunya bacanya seperti apa, ditularkan kepada muridnya, bacaannya betul apa tidak, bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana cara mengamalkannya, itu diajari satu persatu. Pertama sudah hadis yang terkenal, ayat Quran yang sangat terkenal, semua orang-orang sudah pada hafal, gitu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna, mereka semuanya bersolawat, alan nabi, kepada nabimu, kepada nabiku, kata Allah Subhanahu, kepada nabimu sekalian. Maksudnya apa? Kamu harus bersyukur punya nabi yang disolawati langsung oleh aku sendiri Allah, yang disolawati oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Terus nomor 3 dipanggil kita oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu, he orang-orang yang mengaku beriman, ya kamu ini disebut. Sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah, bersalamlah kepada nabimu, taslima, dengan salam, dengan solawat sebanyak-banyaknya. Jadi ini perintahnya Allah. Berarti kalau perintah itu mendekati wajib, maka sholawat ini punya hukum, deretan hukum yang banyak sekali. Ada sholawat itu yang wajib, ada sholawat itu yang sunnah, ada sholawat itu yang dianjurkan, ada sholawat itu yang membawa manfaat, ada sholawat itu yang buat mempunyai khasiat-khasiat yang khusus. Jadi nanti di akhir bab ini saya akan membahas khususiat bersolawat kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat yang wajib itu apa? Solawat ketika sholat. Jadi orang tidak dikatakan sholat atau sholatnya tidak diterima oleh Allah kalau tidak di dalamnya dibacai solawat. Apa itu? Ya ketika kamu tahiyat. Ya, at-tahiyatul, terus mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, terus assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, terus assalamu alaina
wa ala ibadillahis sholihin. Terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu enggak apa-apa, tambahi lagi doa. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Di bawah salawat lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa jalaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi washabbihi ajmain. Boleh. Alhamdulillah. Di sini ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, maka bersolawatlah kepadanya, wasallimu, dan salamlah kepadanya, tasliman, dengan salam sebanyak-banyaknya. Ini kalau para wali, para kaum sholihin begitu baca ini langsung menjawab, karena seakan-akan didhawuhi oleh Allah. Labbaika ya Allah. Tambah gitu ya. Labbaik, terima kasih ya Allah, saya terima pesanmu. Langsung labbaika ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Jadi setelah menjawab jawaban Allah kan perintah. Kau yang beriman, bersalawatlah kepada Nabimu sebanyak-banyak. Saya terima ya Allah. Saya terima, qabil tu ya Allah, labbaika ya Allah. Saya pasti akan membaca sholawat. Allahumma. Jadi nanti kalau ada orang dengar sallu alaihi wasallimu taslima, menang baik. Atau ada orang baca sholawat, udhkuru sholat ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Udhkuru sholat ala nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu harus sambung. Ketika ada orang udhkuru sholat ala nabi, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, kok diam baik. Orang pelit itu. Orang bakhil namanya. Jadi orang yang pelit itu bukan orang yang punya duit tidak mengeluarkan. Tinggal bondo, tinggal modal, suara tok. Allahumma sholli ala Muhammad, ngomong ngono tok ora iso. Ilate iki rapet. Denger solawat, dengan tetangganya solawat, denger kiainya solawat, denger habibnya solawat. Setiap malam Jumat solawat, setiap malam Selasa solawat. Kok diem saja? Ini nih orang melu, ndak melu. Nguruni ya ndak, datang ya ndak. Ini jenenge orang benci sama sholat. Wong koyok ini orang yang pelit, tidak bakat dimasukkan surga depan sendiri. Bakatnya di surga nanti paling belakang sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita duduk paling depan serta para wali, beserta para habaib, beserta para ulama. Allahumma amin. Bisa bersolawat, bisa interaksi, bisa bahasa Arab, bisa baca Quran, bisa baca wirid, istiqomah baca wiridul latif, istiqomah baca maulid duror, istiqomah membaca maulid hibah, ya, istiqomah membaca rotib al-haddad. Sehingga apa? Kita selalu melihat wajahnya orang-orang soleh. Kita selalu memandang wajahnya orang-orang yang soleh. Atau kalau tidak, gitu, tidak bisa datang kepada tempat mereka karena mungkin terhalang, tempatnya jauh atau tempatnya terlalu susah untuk ke sana, ya dibaca sendiri sama keluarga di rumah. Tapi disambungkan nanti hadro ila hadroti sayyidi wa murabbi ruhi wa jasadi. Sehingga apa? Walaupun di rumah badannya, tapi rohnya tetap nyambung. Itu namanya ittisal, namanya wusul, namanya nyambung, itu begitu. Walaupun di sini doanya, walaupun di sini rekamannya, walaupun di sini ngajinya, tapi nyambung sampai Gresik, ya, sampai Surabaya, sampai nyambung di Pangkalan Bun, Kalimantan, sampai nyambung di Jakarta, ya, sampai nyambung di Jember, sampai nyambung di Probolinggo, sampai nyambung ke Pasuruan. Ini semuanya barokahnya duduk dengan orang-orang soleh. Allahumma amin. Bon. Fanahika bima nassallahu bihi fi hadhil ayati
tashrifan li nabiyhi wa ta'ziman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hassan li ibadihil mu'minin ala sholati wa taslimi alaihi wa tahridan. Maka di sini ada pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hadiah yang besar buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ini pertunjukan dari Allah, ini sebagai ayat bisyarah tasyrifan li nabiyhi wa ta'ziman wa hassan li ibadil mu'minin. Satu bukti inilah kehebatan kemuliaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan penghormatan dari Allah untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengajak semua orang-orang yang beriman agar selalu mulutnya ini menyebut nama kekasih Allah, nama kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bon, sekarang ditinjau dari segi hadis, ya. Hadisnya itu di sini dicatat ada 9 hadis. Dan nanti kalau kita baca semua ya tidak apa-apa, tapi bacanya sedikit-sedikit baca ya, tidak usah diterangkan secara mendetail, nanti tidak selesai-selesai ngajinya ya. Tapi nanti insya Allah kita mendapatkan barokahnya kitab ini. Nomor pertama, waqala alaihi salatu wassalam man shalla alayya wahidatan. Barang siapa bersolawat kepadaku sekali saja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali, ikhlas, punya wudhu, gitu, benar-benar karena Allah sendiri, sekali atau dengan orang banyak, duduk yang ikhlas. Sallallahu, maka Allah akan bersolawat kepadanya asron 10. Jadi nek kowe baca salat kepada Nabi sekali, Allah balas 10. Kalau kamu 10 baca salat, Allah balas 100. Kalau kau salawatnya 100, Allah balas berapa? 1000. Kalau kau baca salawat 1000, Allah balas kamu salawat 10.000. Subhanallah. Qala ba'dul ulama'il muhaqqiqin rahimahullah. Ada seorang ulama yang ahli hakikat. Ulama yang ahli hakikat ini ya wis. Jadi ulama yang dulunya sudah pernah belajar thariqat, gitu. Sudah pernah belajar ilmu macam-macam. Akhirnya mereka dapat ilmu hakikat. Jenenge al ulamaul muhaqqiqin. Ya kalau bahasa orang sekarang ya wali-wali gitu aja ya. Jadi orang-orang yang sudah menjadi wali, yaitu orang-orang dapat ilmu hakikat untuk mengatakan, ngomong di wong kolase kaya apa seperti saya ini enggak, ya ini wong wali yang besar. Orang-orang biasa seperti kita yang ngomong, pret, ora mungkin, ya. Tapi lah sing ngomong ini wali, aja muni pret ini kualat. Kalau muni pret, kalau muni prot bahaya. Ya, akhirnya pret kan prot. Bismillahirrahmanirrahim. Lau sallallahu alal abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Katanya para wali. Kalau seandainya Allah memberikan satu saja sholawat kepada hambanya ini, seumur hidup dikasih sholawat oleh Allah, diturunkan sholawat oleh Allah kepada hambanya, satu saja seumur hidupnya nih, digerocok oleh Allah, dikasih satu rahmat, satu saja. Lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Cukup, dicukupi oleh Allah hamba ini, pasti mendapat orang yang syarif, jadi orang yang syarif, pasti jadi orang yang karim, pasti dapat karomah dari Allah Subhanahu sepanjang hidupnya. Sekali saja diberi sholawat oleh Allah Subhanahu. Fa kaifa bi asyri sholawatin, bagaimana
Kalau Allah ini memberi gerojok bukan hanya 1, tapi 10 sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha fahmatillaha ala azimi fadlihi wa jazili ata'ih. Maka kamu sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbahagialah, bersyukurlah, bacalah alhamdulillah kepada Allah, dan jangan lupa sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah namanya besarnya anugerah Allah. Ini namanya keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra sholawatin wa rafa'a lahu biha asra darajatin wa kataba lahu biha asra hasanatin wa hatta biha anhu asra khati'atin. Ya, dengarkan. Barang siapa bersolawat kepadaku, kata Nabi, sekali saja, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 10 sholawat. Wah, ini seperti ilmu bim salabin, seperti ilmu sulap. Baca sholawat sekali, ikhlas, dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Allahumma amin. Yang nomor 2, wa rafa'a lahu biha asra darajat. Kau di dunia atau di akhirat dinaikkan, apa bahasa sekarang, grade, ya dah. Grade-mu itu naik, derajatmu itu naik, dinaikkan 10 derajat. Allahumma. Jadi kalau ada orang, kamu di sampingnya baca salawat, temanmu tidak baca salawat, kau sudah, salawatmu sudah mengangkat kamu 10 derajat. Jadi salawat itu makin banyak, kawan-kawanmu ketinggal semuanya yang tidak baca salawat. Kalau baca salawat bareng, wah ini kejar-kejaran terus. Nah, Allahumma amin. Yang ketiga, wa kataba lahu bi asra hasanat, dan Allah mencatat 10 kebaikan. Yang nomor 4, wa hatta anha asru khati'at, Allah menutup, Allah menghapus 10 kejelekan-kejelekan. Allahumma. Jadi yang pertama, sholawatmu diganti menjadi 10 kali lipat. Yang kedua, derajatmu diangkat 10 derajat. 3, kebaikanmu dicatat 10 kebaikan. Dan kejelekanmu 10 kejelekan dihapus oleh Allah. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Aulan nasibi yaumal qiyamati. Manusia yang paling utama bagi saya ketika besok hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, adalah manusia yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Jadi besok kalau disoting malaikat, siapa yang kepingin dekat dengan Rasulullah, yaitu orang-orang yang banyak sholawatnya dulu. Wah, ini di dunianya dulu, lihat di kameranya, di TV-nya, oh ini orang ahli sholawat. Oh ini orang yang ahli baca sholawat. Oh ini orang yang memimpin sholawat. Wah ini orang yang hafal tiba. Wah ini orang yang hafal maulid berjanji. Wah ini orang yang hafal maulid simtu duror. Wah ini orang-orang yang memang hari-hariannya selalu bersolawat kepadaku. Dipanggil oleh Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan namanya dipanggil satu persatu, dan ayahnya. Jadi tentunya nanti ayahnya, orang tuanya, keluarganya dipanggil semua. Itu namanya syafaat. Ya, syafaat itu mendapat pertolongan. Jadi amalnya itu tidak patek bagus, tapi di sisi yang lain ada baiknya, sehingga bisa mendapat syafaat. Ya, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting ini syafaat. Isfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah. Ya Nabi ya Rasulullah. Ya Nabi laka syafa'ah
wa hadza matlabi ya nabi. Karena apa? Nanti di hari kiamat itu nabi-nabi 25 itu semua dimintai syafaat, tidak ada yang mau, tidak ada yang bisa, tidak ada yang sanggup. Jadi Nabi Adam itu kan bapaknya manusia. Wahai Nabi Adam, saya baru pertama kali kenal jenengan, saya cucu jenengan, saya ini juga cucu jenengan. Tolong Nabi Adam, karena sampean ini bapak saya yang pertama kali, tolong mintakan syafaat. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, wis rengkene wis ora iso mikir dhewe-dhewe wis nafsumu. Kowe mikir dhewe-dhewe, aku ya mikir aku dhewe. Nabi Nuh juga gitu. Nabi Nuh dulu sampean yang bikin perahu, sampean dulu yang memang menolong kami di perahu. Sekarang saya kepingin ikut jenengan, tolonglah isfa lana. Rawani itu bagianku. Yang punya kitab Taurat siapa? Nabi Musa. Nabi Musa, dulu saya yang hafal kitab Taurat. Kitab Taurat tapi saya tidak kenal panjenengan. Saya hafal Taurat tapi bahasa Jawa. Nabi Adam ya siapa? Nabi Musa ya bingung lah. Sak weruhku Taurat iku ora ono kitab Taurat sing bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu. Lah kowe hafalmu saka ndi bingung. Apa kata Nabi Musa, wes aku ndak bisa nolong kamu. Nafsi. Dirimu urus dirimu sendiri. Saya ngurus saya sendiri. Nabi Daud yang punya kitab Zabur ya gitu. Daud, wahai Daud. Jadi kalau umat Islam menyebutnya Daud, ya, kalau orang di luar sana menyebutnya Daud, ya. Nek wong Jawa nyebutnya Daud, Poson Daud. Bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa, ilate wong dewe-dewe. Nabi Daud ya yang punya kitab apa tadi? Zabur. Nabi Daud sampean itu yang punya kitab Zabur. Dan sampean kalau baca kitab Zabur semua burung-burung berhenti. Semua air yang mengalir berhenti, angin-angin juga berhenti. Saya kepingin ikut jenengan, isfa lana, tolong syafaatilah saya ini. Apa kata Nabi Dawud? Wis ora iso, saiki iki nafsi. Diriku wis harus dewe-dewe, kata Nabi Dawud. Terus Musa, Nabi Isa kita apa? Injil. Nabi Musa itu punya kitab Nabi Musa waktu itu Nabi Isa ditanya, wahai Isa, kau nabiku, kau Tuhanku, kau kepercayaanku. Saya ini punya kitab Injil. Injil yang asli apa yang tidak asli? Saya tidak tahu saya. Ini asli apa tidak? Ada Injil Barnabas, ada Injil Matius, ada Injil macam-macam. Sampai terakhir ada Injil Jawa, ada Injil Madura, ada Injil Sunda, ada Injil ala bahasa Indonesia, ada Injil yang bahasa Inggris, ada Injil yang bahasa, padahal aslinya Injil itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Akhirnya Nabi Isa ya bingung juga. Lah kowe sing ngongkon maca kitab iku sapa? Aku ora rumangsa dadi Tuhan. Aku iki nabi, dudu pangeranmu. Wes urusan iki nafsi gitu. Siapa? Waktu itu semua nabi-nabi Allah semuanya tidak berani yang bisa memberi syafaat. Nabi Muhammad sujud munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini jataku. Ya Allah, ana laha ana laha khabbiri ya Nusaima an mughram syazi wal han
Khabiri, berilah kabar gembira. Khabiri, jawablah aku pertanyaanku ini. Beri jawaban, beri kabar. Ya Nusaima, wahai angin yang bersepoi-sepoi. Wahai Nabi yang membawa kabar gembira. An mughram, tentang orang-orang yang sudah dilanda cinta, dilanda mabuk asmara, mabuk cinta. Wah, karena sholawat itu artinya Sadi yang sudah kelasnya berat, walhan yang selalu muter-muter bingung. Saya ini di mana saya harus ketemu Nabi Muhammad? Di mana saya harus ketemu guruku? Kapan aku bisa berjumpa dengan kiaiku? Kapan aku bisa berjumpa dengan Habibku? Kapan aku bisa berjumpa, memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sadi walha asyika asyik asyikil anwar ini orang dulu tuh kalau marang qasidah dinikmati asyikil anwar. Saya itu rindu, saya ini kepingin dapat bagian apa? Bagian anwar, nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nurnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya nur Allah, nur Rasulullah ini dibagikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lewat pelantaran wasilah anak cucunya, lewat wasilah para habaib, lewat wasilah para ulama yang mendapat sebagian warisan ilmunya Rasulullah, kita dapat bagian sedikit. Allahumma ja'alni nuran, ya Allah jadikanlah saya ini nur. Ya Allah datangkan nur itu dari sebelah kanan saya, dari sebelah kiri saya, dari sebelah depan saya, dari arah belakang saya, dari bawah saya, dari atas saya, sehingga seluruh badan saya ini penuh dengan nur-Mu ya Allah. Allahumma amin. Ya kalau kita nanti diberi oleh Allah cipratan nur itu, pertama wajahnya bersinar ya. Kalau kemarin dikatakan orang yang sudah istiqomah sehingga dapat nur, ketika membaca istighfar, ketika baca sholawat, nurnya ini akan memancar sampai langit Allah. Iya tak? Kalau menghadap ke barat, nurnya ini memancar sampai Ka'bah. Berarti malaikat yang melihat yang dilihat itu. Ini alamat ini, orang sedunia kan banyak. Lalu kalau malaikat ngurus semuanya, tidak ada petugasnya satu persatu ya repot. Maka yang bagian ngawasi nur itu ada, gitu. Ini ada nurnya ini. Ini yang perlu dikasih sesuatu ini. Ini yang perlu dimuliakan. Malaikat ngerti, gitu. Maka diri Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena doanya itu seperti itu. Allahumma ja'alni nuran, gitu. Allahumma ja'al li nuran wa nuran fi qalbi wa nuran fi jasadi wa nuran an yamini wa nuran an shimali. Allahumma ja'alni nuran min fauqi wa min tahti wa min baini yadayya. Penuh dengan nur. Maka Rasulullah itu manusia yang nur, gitu. Mendapat nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung zaman itu tidak ada syuting. Tidak ada syuting gini, gitu. Rasulullah kalau jalan lewat matahari itu tidak ada bayangannya. Kalau jalan di atasnya ada rembulan, di bawahnya tidak ada bayangannya. Lah kok iso? Karena sama-sama nur, sama-sama lampu, ya, sama-sama nurnya. Jadi nurnya matahari dengan nurnya Nabi Muhammad itu masih kalah besar
dengan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bon, yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Man qala Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa membaca gini sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba, atau wa anzilhul manzilal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa apal sholawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul manzilal muqarraba yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Pasti orang yang apal sholawat ini pasti mendapatkan syafaat dari saya. Allahumma amin. Ya, maka kalau kamu, ini perintah Allah. Jadi kalau kamu mau sholat, mendengarkan suara azan, ya, mendengar suara azan. Apa begitu? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Doanya apa? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wadarajatal aliyatar rafi'ah wab'asu maqamam mahmudal ladzi wa'adtahu ya arhamar rahimin. Coba, ya Allah, berikanlah sholawatmu kepada kekasihku Muhammad. Ya Allah, saya minta, ya, berikanlah kepadanya derajat wasilah dan fadilah. Itu derajat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, wasilah dan fadilah. Fadilah keutamaan, wasilah itu pelantara. Jadi kita bisa masuk surga karena pelantara Nabi Muhammad. Itu yang kita minta sama Allah. Dan itu perintahnya Allah dan perintahnya Rasul. Jadi klok sudah. Umat Nabi Muhammad jangan takut karena banyak dosa. Ada, jangan takut. Walaupun dulu banyak dosa, baca sholat, baca istighfar, semuanya beres. Allahumma amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya. Man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Ya. Jadi kalau kau baca sholawat di rotib al-hajjat itu ada begini, jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairan, jazallahu sayyidana Muhammad anna ma huwa ahlu, jazallahu sayyidana Muhammad anna khairan, jazallah sayyidana Muhammad anna ma huwa ahlu. Masalah Muhammadnya ini dibaca Muhammadan boleh, dibaca Muhammad juga boleh, dimandeken di situ, ya, tidak apa-apa. Ini urusan lughah, urusan bahasa, gitu. Bahasa itu salah-salah sedikit tidak apa-apa, gitu. Karena apa? Memang dibuat syair itu kadang-kadang walaupun nasab itu seperti amanna billah wal yaumil akhir tubna ilallah batinan wa dhahir. Jadi memang dimatikan gitu dari Hadramut, dari sananya itu batinan wa dhahir. Kalau aslinya batinan wa dhahiran. Tapi ya yaumil akhir tubna ilallah batinan wa dhahir. Kalau dibaca yaumil akhir tubna ilallah batinan wa dhahiran, ya kena wae tapi ya ora patek nyaman, dengernya ndak patek bagus, ya. Barang siapa membaca sholawat itu, jazallah sayyidina Muhammad anna khairan, jazallah anna ma huwa ahlu. Apa katanya Rasulullah SAW? Orang yang baca itu
dihadiahkan untuk saya, kata Nabi Muhammad. At'aba sab'ina katiban alfa sobahin. Apa kata Rasulullah SAW? Ini membikin payah 70 malaikat pencatat amal selama 1000 pagi, 1000 hari ya. Jadi malaikat 70 ya. Malaikat 70 malaikat selama 1000 hari. 1000 hari itu berapa tahun? 1 tahun berapa hari? 360. Berarti kalau 1000 hari berarti berapa? 2,5 tahun lebih ya. Ya, hampir 3 tahun lah. Jadi malaikat 70 ini selama 3 tahun nyateti amal kebaikanmu tidak selesai-selesai. Sampai malaikat itu payah pijetan semua, pakai pijet semua sama teman-teman. Masya Allah, okay? Ini yang bisa saya sampaikan. Besok insya Allah kita sambung lagi ya, biar tidak bosan terlalu panjang. Semoga aja ada manfaatnya, ada baiknya. Allahumma amin.